Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, akhal Islam, saudaraku seiman, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentunya memahami din, agama ini adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia, amalan soleh yang sangat agung, karena din yang Allah turunkan adalah din yang Allah ridhai. Allah berfirman, inna ad-dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah, din yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya dan ia termasuk orang-orang yang merugi. Maka bersyukur, ya Allah berikan kepada kita din yang hanif ini. Maka berusaha kita memahaminya. Maka pada kesempatan ini kita ingin mengangkat kaidah di dalam memahami dinul Islam. Ada beberapa poin yang hendaknya kita pahami. Yang pertama, anna hadzal din qad akmalahu Allah. Agama kita sudah sempurna. Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah menyempurnakan untukmu agamamu. Allah sudah menyempurnakan agama ini. Maka dari itu, karena agama ini sudah sempurna, berarti agama ini tidak boleh ditambah-tambah. Rasulullah SAW sudah menyampaikan semua kebaikan. Semua keburukan sudah Rasulullah SAW peringatkan. Oleh karena itu Abu Dzar radhiyallahu an berkata, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, kata beliau, tarakana Rasulullah SAW wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa dzakara fihi ilma. Rasulullah SAW meninggalkan kita dalam keadaan tidaklah seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sudah menyebutkan ilmunya padanya. Waqal, beliau bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribuni ilal jannah ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun perkara yang bisa mendekatkan ke surga, tidak pula menjauhkan dari api neraka, kecuali sudah dijelaskan semuanya untuk kalian. Jadi semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Semua sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Maka karena agama ini sudah sempurna, berarti konsekuensi kita apa, Pak? Konsekuensi kita adalah cukup kita ittiba, ikut saja. Dan jangan ibtida, membuat perkara yang baru, atau yang disebut dengan bid'ah. Jangan kita membuat perkara yang baru. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ittabi'u
wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja dan jangan membuat perkara yang baru karena kalian sudah cukupi, kata beliau Mas'ud radhiyallahu anhu. Sudah cukup. Kalau begitu kewajiban kita adalah hanya ikuti saja. Bagaimana Rasulullah sholat, begitulah kita lakukan. Bagaimana Rasulullah berpuasa, begitulah Rasulullah kita lakukan. Rasulullah SAW sabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Maka tidak diperkenankan kita membuat gerakan yang tak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Iya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku manasik haji kalian. Ambil dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang membuat ibadah, tata cara ibadah yang baru, sama saja mengatakan bahwa ada perkara yang Rasulullah belum sampaikan kepada kita. Mereka itu Imam Asy-Syaukani, ya, ketika menyebutkan ayat tadi, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Apa kata Imam Asy-Syaukani? Ini ayat sebagai bantahan terhadap setiap orang yang melakukan perkara-perkara baru dalam Islam. Ya, yang disebut dengan bid'ah. Maka kita katakan kepada orang itu, yang kamu buat itu, apakah termasuk Islam atau tidak? Bila dia berkata, "Oh, ini termasuk Islam," kita katakan, apakah Islam baru sempurna dengan perkara yang kamu buat, atau Islam sudah sempurna tanpa perkara yang kamu buat itu? Bila dia berkata, Islam baru sempurna dengan perkara yang saya buat, berarti dia sudah mengingkari firman Allah bahwa Islam sudah sempurna di zaman Rasulullah SAW. Bila dia berkata, Islam sudah sempurna walaupun tanpa perbuatan yang saya buat, maka kita katakan kepadanya, buat apa kita sibukkan diri dengan perkara yang bukan dari Islam? Cukupkan dengan apa yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, perkara bid'ah, apa itu bid'ah? Yaitu, ya, nanti akan kita jelaskan apa itu. Telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan umatnya, jangan sampai kita membuat bid'ah dalam Islam. Bayangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, demikian pula riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah SAW ketika khutbah Jumat mengucapkan, "Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah firman Allah, sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seburuk-buruk perkara yang diada-adakan, yang baru diada-adakan. Dan setiap yang baru diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, saudaraku sekalian. Oleh karena itu Imam Malik bin Anas, imam madhab Maliki, beliau wafat pada tahun 169 Hijriah. Beliau berkata, "Mabtada'a ya qaumun bid'atan illa qad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Siapa yang membuat satu saja perkara bid'ah, perkara yang dibuat-buat yang baru, sama saja dia sudah menuduh Rasulullah berkhianat. Kenapa kata Imam Malik? Karena Allah Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Fama lam yakun yawma idzin dina, lam yakunil yawma dina. Maka yang di hari itu tidak termasuk agama, di hari ini pun tidak termasuk agama.
saudara-saudaraku sekalian. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, Islam sudah sempurna. Oleh karena itu kewajiban kita adalah cukup kita ittiba saja. Tidak perlu Anda repot-repot cari bagaimana saya bikin ibadah yang baru. Ya, tidak perlu. Karena Islam sudah sempurna. Sudah cukup ikuti saja. Maka siapa yang membuat cara ibadah yang baru, maka ia hakikatnya ya akhi hendak menghapus sunnah. Iya. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang harus kita pahami bahwa Islam agama kita sudah apa? Sempurna, saudaraku. Sudah sempurna. Jadi konsekuensinya akan sempurna apa? Kita tidak boleh membuat perkara baru. Kalau dalam urusan dunia silakan. Maka ini kita masuk kaidah yang kedua. Apa kaidah yang kedua? Al-aslu fil ibadat al-man'u wal aslu fil muamalat wal umur dunyawiyah al-ibahah. Pada asalnya masalah-masalah ibadat itu tidak boleh kita lakukan sampai ada dalil. Adapun perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah dunia, masalah apa? Dunia, muamalat, maka pada asalnya mubah. Boleh. Sampai ada dalil yang apa? Mengharamkan. Perhatikan saudaraku sekalian, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Iya. Masalah ibadah itu pada asalnya tidak boleh. Kenapa? Karena ibadah itu adalah hak Allah. Hak siapa? Hak Allah. Bukan hak kita, bukan. Hak Allah untuk diibadahi. Dan Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai, bukan sesuai dengan selera kita. Bukan sesuai dengan maunya kita. Tapi ibadah itu sesuai dengan maunya siapa? Allah. Oke. Maka dari itu saudaraku sekalian, karena ibadah itu hak Allah, berarti kewajiban kita menunggu perintah dari siapa? Allah. Tunggu perintah dari Allah. Ada perintahnya dari Allah, laksanakan, lakukan. Bila tidak ada perintahnya dari Allah, jangan lakukan. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Jadi agama kita ya, ibadah itu pada asalnya apa? Tak boleh. Maka kalau misalnya kita ragu, ada suatu ibadah yang kita ragu apakah ini boleh atau tidak. Ada yang bilang katanya ibadah ini bid'ah, ada yang bilang katanya sunnah. Saya ragu mana yang harus saya lakukan. Maka kita katakan kaidahnya adalah ibadah adalah pada asalnya apa? Haram, tidak boleh. Sampai ada dalilnya. Maka bila kita ragu ya, apakah ini sunnah atau bid'ah, jangan dilakukan dulu sampai betul-betul yakin ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh kita laksanakan. Ya. Berbeda dengan masalah duniawiyah. Masalah dunia pada asalnya apa? Halal, halal. Anda membuat sebuah teknologi apa? Silakan, halal selama itu bermanfaat dan tidak berbahaya untuk kehidupan manusia. Anda membuat kue yang belum pernah ada di dunia ini, silakan. Masalah dunia pada asalnya apa? Boleh, halal. Ya. Maka tidak boleh kita haramkan sampai ada apa? Dalil. Sampai ada dalil. Ya. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Bahwa din kita, agama kita ini berdasarkan kepada wahyu, bukan berdasarkan kepada ra'yu. Apa itu wahyu?
yang Allah wahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ra'yu? Ra'yu itu akal. Apa itu? Akal. Maka agama Islam tidak berdasarkan ra'yu, akal. Akan tetapi berdasarkan apa? Wahyu. Wahyu itu berbentuk apa? Al-Quran yang pertama. Yang kedua apa? Hadis yang sahih, yang sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang tidak sahih, maka tidak boleh kita berhujjah, tidak boleh kita jadikan dalil. Ya. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa ijma' juga dalil. Apa itu ijma'? Kesepakatan seluruh ulama. Ya. Ketika seluruh ulama di suatu zaman dia bersepakat di atas sebuah pendapat, maka pada waktu itu menjadi ijma'. Dan kesepakatan ulama umat Islam tidak mungkin salah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Lihat, bila kalian berselisih, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Kebalikannya apa? Bila kalian tidak berselisih, selesai. Berarti itu menunjukkan apa? Bahwa kesepakatan ulama, ya, seluruh dunia, bukan satu negara, bukan, tapi seluruh dunia itu hujjah, dalil. Makanya Rasulullah SAW sabda, lan tajtami'a ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan mungkin bersepakat di atas kesesatan, tidak mungkin. Saudaraku sekalian, ikhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Al-Quran dan hadis pun juga menunjukkan bahwa qiyas yang sahih, yang benar itu boleh dijadikan dalil, hujjah. Namun kata Imam Syafi'i, qiyas boleh dipakai kalau sudah tidak ada dalil dari Al-Quran, hadis maupun ijma'. Kalau sudah ada dalil, maka tidak boleh membuat lagi qiyas. Kalau sudah ada nas. Iya. Saudaraku sekalian, ikhwatal iman azani Allah. Nah, ini saudaraku. Jadi Al-Quran Islam ini dasarnya wahyu, bukan ra'yu. Jangan kita dahulukan ra'yu, akal kita, daripada Al-Quran dan hadis. Iya. Jangan kemudian kita menganggap ini Al-Quran tidak sesuai dengan akal. Wah, ini hadis tidak sesuai dengan akal. Tak boleh. Kita katakan, ya akhi, yang Allah firmankan pasti benar, yang Rasulullah SAW sabdakan pasti benar, walaupun akalmu belum sampai kepadanya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka jangan biasakan, Pak, kalau berbicara dengan dalam agama, jangan biasakan sebatas dengan apa? Akal. Menurut saya ini baik. Jangan. Oh, menurut saya begini. Menurut kamu itu manusia. Ya. Sementara manusia punya keterbatasan akal. Akal mereka terbatas. Biasakan, karena berbicara dalam agama sebatas dengan ra'yu, Pak, akal ini bahaya, Pak. Bahaya. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku perbuatan fahisyah dan dosa dan perbuatan kezaliman di muka bumi dengan tanpa hak, dan kamu mempersekutukan Allah, syirik.
Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Lihat, perhatikan. Allah mengatakan yang Allah haramkan yang pertama apa ya? Fahisyah. Kemudian apa? Dosa. Kemudian naik kepada apa? Berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak. Kemudian naik lagi lebih besar, apa ya? Berbuat syirik, kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal syirik ini subhanallah dosa yang sangat besar. Ternyata Allah tidak menutup ayat itu dengan syirik, Pak. Allah menutup dengan firman-Nya, Pak. Dan kamu berkata atas Allah tanpa ilmu. Hati-hati. Siapapun yang ingin bicara tentang masalah agama, din, wajib dengan ilmu, dengan dalil. Iya. Adapun sebatas akal, ra'yu, ini bahaya, ini bahaya. Memang akal Allah ciptakan kepada kita dan Allah berikan kepada kita akal. Tapi akal itu tidak boleh berbicara tentang agama tanpa ada bimbingan apa? Wahyu. Fungsi akal itu adalah mengikuti wahyu. Fungsi akal itu untuk memahami wahyu, bukan untuk menentang wahyu, bukan. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Ini kaidah yang keberapa? Ketiga dalam memahami agama kita. Apa itu? Bahwa agama kita berdasarkan apa? Wahyu, bukan berdasarkan apa? Ra'yu. Apa itu ra'yu? Akal, pendapat manusia. Ya. Imam Al-Barbahari berkata, "I'lam rahimakallah, anna hadha ad-din lam yudha' fi uqulir rijal." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, agama kita tidak diletakkan pada akal manusia, tidak diserahkan kepada pendapat manusia, tidak. Berkata Imam Al-Auza'i, ya, kata Imam Auza'i, ya alaikum bi atharis salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyakum wa ara'a rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Hendaklah kalian berpegang kepada athar salafus salih. Dan jangan kalian berpegang kepada sebatas pendapat manusia, walaupun ia dihias dengan hiasan-hiasan indah. Nah, saudaraku sekalian, makanya dari itu ya, yang menjadi parameter kita apa? Timbangan kita apa? Al-Quran dan hadis. Ucapan siapapun apabila tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis wajib ditolak. Parameter kita Al-Quran dan hadis jelas. Berbeda Pak, sebagian kelompok kaum muslimin ada yang menjadikan pendapat ulama parameter. Siapa yang tidak sesuai dengan ulama saya pasti sesat. Ini sebuah kesalahan. Karena yang namanya ulama bukan nabi. Ulama tidak maksum seperti halnya Rasulullah SAW. Rasulullah maksum, terjaga dari kesalahan, tidak mungkin beliau salah. Kalau ulama tidak ada jaminan. Ya, naam, betul kita harus ikuti para ulama dalam tata cara memahami dalil, tapi kita tidak boleh fanatik hanya satu ulama. Ya. Nah, ini kaidah yang ketiga. Kaidah yang selanjutnya, saudaraku, dalam memahami din ini. Apa itu? Yaitu menjadikan pemahaman salaf sebagai rujukan dalam memahami Al-Quran dan hadis. Nah, pertanyaannya, apa itu salaf? Salaf secara bahasa artinya yang terdahulu. Rasulullah bersabda kepada Fatimah. Kepada siapa? Fatimah, anaknya beliau. Apa kata Rasulullah kepada Fatimah? Khairus salaf ana laki. Sebaik-baiknya salaf untukmu hai Fatimah adalah aku, kata Rasulullah. Berarti salaf itu artinya yang sudah terdahulu. Ini secara bahasa atau etimologi orang itu. Adapun secara istilah, secara apa? Istilah. Apa itu salaf?
Al-Imam Ghazali, Imam Ghazali memberikan definisi salaf hum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan salaf yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah salaf. Al-Baijuri berkata, as-salaf hum al-qurun ats-tsalatsa al-mufaddalah. Yang dimaksud dengan salaf yaitu 3 generasi yang diutamakan. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, qarni, generasiku. Kemudian apa? Generasi setelahnya. Kemudian apa? Generasi setelahnya. Berarti ada 3 generasi. Dan dalam bahasa Arab, satu generasi itu, satu qarn itu 100 tahun. Berarti yang disaksikan oleh Rasulullah SAW kebaikannya itu 300 tahun pertama. Iya. Oleh karena itulah sebagian ulama memberikan definisi salaf itu sampai tahun 300. Adapun 300 ke atas disebut apa? Khalaf, ulama belakangan. Iya. Saudaraku seiman, wajib kita ikuti pemahaman salaf dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW, karena mereka sudah dijamin, sudah dipuji oleh Allah dan Rasulnya akan kebagusan pemahaman mereka, terutama para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat orang yang paling paham tentang Islam, paling paham tentang Al-Quran, paling paham tentang hadis Nabi SAW. Para sahabat mereka langsung melihat bagaimana Rasulullah mempraktikkan Al-Quran. Para sahabat langsung mendengar dari Rasulullah SAW bagaimana Rasulullah menjelaskan Al-Quran. Bahkan Al-Quran dan hadis itu sendiri turun dengan bahasanya para sahabat. Oleh karena itulah Allah memuji para sahabat. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka di sini siapa? Para sahabat muhajirin dan ansar. Apa yang terjadi? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Perhatikan ayat ini. Allah menyatakan Allah ridho kepada mereka. Mereka siapa di sini? Muhajirin dan Ansor, dan siapa? Dan yang mengikuti Muhajirin dan Ansor dalam kebaikan. Iya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Berarti generasi yang diridhai oleh Allah siapa? Sahabat. Maka Allah pun ridho juga kepada siapa? Yang mengikuti sahabat. Berarti orang yang tidak mau mengikuti sahabat, Allah tidak ridho. Berarti ini menunjukkan mengikuti pemahaman sahabat wajib. Kenapa? Karena Allah gantungkan keridhoannya. Allah sebutkan bahwa Allah ridho kepada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Maka ikutilah para sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Iya. Imam Al-Barbahari berkata dalam Syarhus Sunnah, kata beliau, wal asas alladhi tubna alihil jamaah hum ashabu Rasulullah SAW. Asas yang dibangun di atasnya al-jamaah adalah para sahabat Rasulullah SAW. Niat. Wahum ahlus sunnati wal jamaah, mereka lah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kata beliau apa? Faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada'. Siapa yang tidak mau mengambil dari para sahabat pasti sesat dan berbuat bid'ah. Tuh. Maka dari itu kewajiban kita ikuti pemahaman sahabat, jadikan parameter dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mereka sebaik-baik manusia yang paham tentang Al-Quran. Pernah Abdullah bin Abbas berdebat dengan kaum Haruri.
Khawarij, disebut Haruri. Mereka berkumpul di sebuah tempat namanya Harura. Ya. Ibnu Abbas datang kepada orang-orang Khawarij, Pak. Dan ternyata benar yang Rasulullah sebutkan itu. Di mana Rasulullah ketika mensifati kaum Khawarij apa? Tahqiruna salatakum bisolatim wasiyamakum bisiyamihim. Kalian akan menganggap remeh solat kalian dibandingkan solat mereka. Kalian akan menganggap remeh puasa kalian dibandingkan dengan puasanya mereka. Saking hebatnya mereka dalam solat, dalam ibadah puasa, luar biasa. Apa kata Ibnu Abbas, Pak? Aku lihat jidat mereka hitam, tangannya kapalan, saking selamanya Pak ibadah kepada Allah. Kemudian Bapak sekalian, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ardhah datanglah kepada orang Khawarij itu. Lalu Ibnu Abbas mengucapkan salam, Assalamualaikum. Apa kata mereka? Mereka tidak jawab salamnya Ibnu Abbas karena mereka meyakini Ibnu Abbas kafir, para sahabat kafir. Apa kata orang Khawarij ini? Apa kata Ibnu Abbas ini? Ya, ketika mereka bertanya kepada Ibnu Abbas, ya, ada apa engkau datang kemari hai Ibnu Abbas? Apa kata Ibnu Abbas? Ji'tukum min indi ashabi Rasulullah SAW wa alaihim unzil al-Quran wa hum a'lamun nasi bih. Aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat Rasulullah, dan mereka diturunkan Al-Quran kepada mereka, dan mereka yang paling tahu tentang Al-Quran. Masya Allah, Ibnu Abbas mengatakan para sahabat yang paling paham tentang apa? Al-Quran. Camkan tuh baik-baik, bahwa para sahabat yang paling paham tentang Al-Quranul Karim. Ya. Para imam madhab yang 4 pun juga sepakat, Pak, untuk kembali kepada pemahaman sahabat. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i ini adalah merupakan imamnya madhab Syafi'i di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, di Asia, rata-rata madhabnya apa? Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i memuji para sahabat, Pak. Sebagaimana dalam riwayat Rabi' bin Sulaiman dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab yang Qayyim, itu apa namanya? I'lamul Muwaqqi'in. Masuk Isya? Hah? Masuk Isya? Kita sholat dulu atau gimana? Apa? Oh gitu. Baik. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Laqad athna Allah tabaraka wa ta'ala ala ashabihi fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah memuji para sahabat Rasulullah dalam Al-Quran dan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji para sahabat, Rasulullah pun memuji para sahabat, kata Imam Syafi'i. Lalu apa kata Imam Syafi'i? Wahum fauqana, para sahabat di atas kita, fi kulli ilmin wa aqlin wa istinbatin wa istidrakin. Ya. Para sahabat di atas kita pada setiap ilmu, istimbat, istidrak. Para sahabat di atas kita. Wa ara'uhum lana Ahmad, dan pendapat mereka lebih terpuji untuk kita dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Coba perhatikan saudaraku, Imam Syafi'i mengatakan apa? Para sahabat itu di atas kita dan pendapat mereka lebih layak kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Masya Allah.
Lihat Imam Syafi'i. Makanya dalam madhab Syafi'i, di antara tata cara pendalilan madhab Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalil itu Al-Quran, hadis, qiyas, ijma, qiyas, dan pendapat sahabat. Sehingga Imam Syafi'i menganggap bahwa pendapat sahabat itu apa? Hujjah, dalil. Kenapa? Karena Allah sudah memuji para sahabat. Karena Allah sudah memuji para sahabat, berarti pendapat mereka terpuji. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal, ulama madhab Hambali pun demikian. Beliau berkata dalam kitab beliau yang sangat masyhur, Aslus Sunnah. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Min usulis sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok-pokok sunnah di sisi kami adalah memegang apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Ahmad dalam kitab beliau Aslus Sunnah. Masya Allah. Imam Abu Hanifah demikian. Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Idza ja'ana an Rasulillah fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Apabila datang dari Rasulullah di atas mata dan kepala kita, harus diterima. Wa idza ja'ana an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Apabila datangnya itu dari para sahabat Rasulullah di atas mata dan telinga kepala kita, harus diterima. Ya. Subhanallah. Imam Malik berkata, lan yasluha hadhi amru hadhil umma illa bima salaha bi awwaluha. Tidak akan beres urusan umat Islam ini kecuali dengan apa yang membereskan generasi pertamanya. Bahkan dalam riwayat yang dikeluarkan Imam At-Tahawi dalam Syarah Mushkil al-Athar dan dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innaha satakunu fitan, kata Rasulullah. Nanti akan muncul fitnah-fitnah. Kemudian sebagian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami di saat muncul fitnah-fitnah itu, wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awwal. Kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Lihat. Ketika Rasulullah mengabarkan, Pak, bahwa umat Islam ini akan berpecah belah. Menjadi berapa kelompok, Pak? 73 golongan. Kata Rasulullah, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu, kata Rasulullah. Siapa yang satu itu, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-jamaah. Siapa al-jamaah itu, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Itu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Berarti, Pak, yang selamat hanya satu golongan saja. Siapa golongan itu? Yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Berarti siapapun yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat, masuklah golongan tersebut. Iya. Ini menunjukkan semuanya bahwa kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat. Harus setiap pemahaman-pemahaman yang ada di zaman sekarang harus kita lihat sesuai tidak dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat mengatakan apa? Kullu dalilin min kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhlu min thalathi halat min nisbati li amali sahabah. Setiap dalil dibandingkan dengan perbuatan dan pemahaman para sahabat itu tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, dalil itu dipahami sahabat dan diamalkan secara terus-menerus atau di dalam kebanyakan waktu, maka ini tidak masalah diamalkan. Keadaan yang kedua, dalil yang tidak dipahami atau diamalkan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali sekali-sekali saja. Maka kata Imam Syatibi,
kita pun tidak boleh mengamalkan dalil itu secara terus menerus. Yang ketiga, setiap dalil yang tidak pernah ada satupun sahabat mengamalkannya dan memahaminya, maka dipastikan itu perkara yang tidak diperbolehkan. Saya berikan contoh. Bila ada beberapa orang masuk ke masjid. Masuk ke mana? Ke masjid. Kemudian beberapa orang ini, misalnya 10 orang masuk masjid. Dan tentunya Pak, ketika masuk masjid disyariatkan untuk sholat tahiyat masjid. Lalu yang satu berkata, bagaimana kalau kita sholat berjamaah tahiyat masjid? Apa dalilmu? Hadis, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Berarti kata dia apa? Ayo kita sholat tahiyat masjid berjamaah. Maka pertanyaannya Bapak sekalian, apakah pemahaman ini benar? Kita lihat. Apakah dahulu Rasulullah dan para sahabatnya pernah sholat tahiyat masjid berjamaah? Tidak ada satupun perbuatan dari para sahabat yang mengamalkan begitu. Berarti sholat tahiyat masjid secara berjamaah bisa kita katakan tidak disyariatkan. Kenapa? Karena tidak ada satupun sahabat yang melakukan seperti itu. Dan tidak ada satupun sahabat yang memahami bahwa yang dimaksud hadis sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat untuk tahiyat masjid. Tidak ada satupun sahabat yang memahami demikian. Ya. Akhul Islam, saudara seiman, azani Allah wa iyyakum. Contoh lagi Pak. Ya. Ada orang yang membawakan ayat. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah bagi orang yang melakukan perbuatan buruk bijahalah, dengan kebodohan. Dengan apa? Dengan kebodohan. Lihat, Allah mengatakan dalam ayat itu, sesungguhnya taubat di sisi Allah itu untuk orang yang melakukan maksiat karena bodoh. Karena apa? Bodoh. Lalu saya mendengar langsung ada orang memahami begini Pak. Ayat ini menunjukkan bahwa siapa yang berbuat maksiat dalam keadaan dia tahu itu maksiat, maka tidak ada taubat untuk dia. Karena taubat itu hanya untuk orang yang bodoh saja. Dia pahami demikian. Karena ayat itu mengatakan apa? Sesungguhnya taubat itu hanyalah untuk orang-orang yang apa? Yang melakukan keburukan bijahalah, dengan apa? Kebodohan. Berarti kalau tidak bodoh, tak ada taubat. Subhanallah, kata saya bilang, ini pemahaman aneh ini. Bagaimana orang yang tahu itu maksiat kemudian dia melakukan maksiat, tak ada pintu taubat lagi untuk dia? Saya rujuk kitab-kitab tafsir ulama. Ternyata pemahaman para sahabat tidak sesuai dengan pendapat orang itu. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan yang lainnya mengatakan apa? Yang dimaksud dengan bodoh di situ, yaitu setiap orang yang berbuat maksiat, walaupun dia tahu itu maksiat, itu bodoh. Itu apa? Bodoh. Mungkin tidak Pak, orang yang tahu itu maksiat disebut bodoh? Mungkin. Saya berikan contoh. Saya beritahu kepada Anda misalnya, Pak, jangan minum dari gelas itu karena ada racunnya. Sudah tahu ada racunnya, diminum pula sama kamu.
Berhak tidak untuk kita katakan, kamu itu bodoh. Sudah tahu ada racunnya, kenapa kamu minum juga? Bodoh tidak, Pak? Bodoh. Orang yang berbuat maksiat tahu ini akan menjerumuskannya ke neraka. Kamu sudah tahu maksiat itu menjerumuskan ke neraka. Kenapa kamu lakukan juga? Bodoh kamu itu. Jadi makna bodoh di sini jangan dipahami artinya tidak tahu. Ya. Kalau kita tahu itu maksiat dan kemudian kita jatuh kepada maksiat lalu kita bertaubat kepada Allah, Allah tetap terima taubat kita. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim." Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, jangan merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bayangkan Pak, kalau kita tahu dosa lalu kita lakukan, tak ada pintu taubat, selesai. Nah inilah contoh pemahaman yang salah ya terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi ayat-ayat ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada lagi contoh. Rasulullah bersabda, "La taqumu sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah." Tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak akan lagi diucapkan di muka bumi Allah Allah. Rupanya hadis ini dipahami oleh sebagian kelompok Pak untuk berzikir dengan Allah 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 Allah, katanya supaya tidak kiamat. Allah 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 Allah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan hari kiamat tidak akan tegak sampai tidak diucapkan lagi apa? Allah Allah. Sehingga dari pemahaman hadis ini dia mengatakan kalau begitu mari kita berzikir Allah 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 Allah. Kita katakan ya akhi, pemahaman Anda tidak pernah dipahami demikian oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan tidak pernah Rasulullah dan para sahabatnya berzikir dengan kata tunggal, dengan kata yang tidak sempurna, kalimat yang tidak sempurna. Yang Rasulullah ajarkan tuh kalimat sempurna. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah paling besar, Maha besar. Ya. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada kita model zikir Allah, 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 tidak. Atau Ar-Rahman, 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 tidak. Kenapa? Karena ini kalimat yang tidak sempurna, Pak. Bapak siapa namanya? Namanya siapa? Zahir. Kalau istri bapak manggil bapak Zahir, ada apa? Zahir. Ada apa? Zahir. Bapak bingung nggak, Pak? Zahir. Ada apa? Zahir. Sama dengan orang mengatakan Allah, Allah, Allah. Ada apa dengan Allah? Allah. Iya, ada apa dengan Allah? Allah. Ini kan tak punya makna. Tapi kalau dia katakan Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Subhanallah, Maha Suci, jelas. Ini pujian. Sebatas menyebut Allah saja belum memuji. Makanya dari itu Rasulullah tidak pernah mengajarkan zikir dengan cara seperti itu. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Jadi kita harus memahami dalil itu dengan benar, ya, melihat bagaimana praktek Rasulullah dan para sahabatnya. Ada tidak dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Contoh lagi, Pak, dalam Musnad Ad-Darimi, dalam Sunan Ad-Darimi disebutkan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an masuk ke dalam masjid. Abu Musa Al-Asy'ari masuk ke dalam masjid. Rupanya, Pak, di dalam masjid itu ada orang-orang yang sedang berzikir tapi caranya begini, berkelompok.
berkeliling, membuat sebuah lingkaran, dipimpin satu orang. Kalau pemimpinnya berkata, ucapan subhanallah 100 kali, maka bersama-sama subhanallah, 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 subhanallah. Setelah selesai, ucapkan alhamdulillah 100 kali, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Maka Abu Musa al-Ash'ari merasa heran dengan gaya zikir seperti itu, Pak. Pergilah Abu Musa al-Ash'ari ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia termasuk sabiqun al-awwalun. Abu Musa al-Ash'ari berkata, wahai Aba Abdurrahman, aku melihat di masjid ada suatu orang-orang yang berkumpul dengan zikir yang aneh. Apa itu? Mereka berzikir dengan cara melingkar, kemudian dipimpin satu orang. Kalau satunya berkata subhanallah, ucapkan 100 kali, diucapkan semuanya. Maka Abdullah Mas'ud pun segera memakai pakaiannya, pergilah ke masjid. Ketika sampai di masjid, benar ternyata. Apa kata Abdullah bin Mas'ud, Pak? Dengarkan baik-baik. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Innakum ala millatin ahda min millati Muhammad am annakum muftatihu babi dhalalah. Kalian ini di atas tata cara yang lebih tertunjuki daripada tata cara Nabi Muhammad, atau kalian hendak membuka pintu kesesatan? Lihat, Pak. Dalam satu riwayat Imam Mas'ud berkata, Pak, laqad ji'tum bi bid'atin dzulma, kalian telah mengada-ngada sebuah perbuatan yang baru. Apa kata mereka? Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa khaira. Wahai Aba Abdurrahman, kami tidak menginginkan ini kecuali kebaikan, ya Aba Abdurrahman. Niat kami baik. Niat kami apa? Baik. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kam min muridin lil khair lam yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi ia tidak dapat karena caranya salah. Ternyata Ibnu Mas'ud mengingkari. Apa kata Mas'ud? Lihat para sahabat Nabi, tidak ada satupun yang berzikir dengan cara seperti kalian. Tidak ada. Penting. Makanya kita penting melihat pemahaman para sahabat di dalam memahami dalil. Karena para sahabat yang paling paham tentang Al-Quran dan hadis dibandingkan kita. Iya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Jadi, ya, parameter di dalam memahami Al-Quran dan hadis hendaknya kita jadikan parameter pemahaman salaf. Siapa salaf tadi? Salaf itu sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. 3 generasi yang diutamakan. Yang Rasulullah sebutkan tadi, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya generasi, sebaik-baiknya manusia itu generasiku. Kemudian setelahnya. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya ya akhi, Bapak tahu Rasulullah mengabarkan akan munculnya kaum Khawarij. Kaum apa? Khawarij. Ketika Rasulullah mengabarkan tentang kaum Khawarij, Rasulullah mensifati kaum Khawarij bagaimana, Pak? Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahu yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai ke kerongkongan, dan mereka mengira Al-Quran mendukung pendapat mereka, padahal tidak, kata Rasulullah. Yamrukuna minad din, dan mereka melesat dari agama sebagaimana melesatnya panah dari buruannya. Dalam satu riwayat Muslim, Rasulullah mensifati kaum Khawarij apa, Pak? Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka membawakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Loh, ternyata Pak, orang Khawarij itu membawa Quran, membawa hadis, bahkan mereka hafal Al-Quran dan hadis. Tapi Rasulullah mengatakan mereka melesat dari agama, tersesat dari agama. Ada apa? Karena mereka memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman sendiri. Dengan apa? Dengan pemahaman sendiri.
Sebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Battah dan yang lainnya. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ibnu Abbas. Bapak pernah dengar sahabat Ibnu Abbas? Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, aku merasa heran. Kenapa, hai Amirul Mukminin? Apa yang kau herankan? Ini umat Islam ini Al-Qur'annya satu, nabinya satu, kitabnya satu. Tapi kenapa Rasulullah mengabarkan umat Islam akan berpecah belah, Ibnu Abbas?" Paham tidak? Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa heran, bingung. Bagaimana umat Islam akan berpecah belah? Rasulullah mengabarkan umat Islam akan berpecah belah, sementara Al-Qur'annya satu, nabinya satu, kiblatnya satu. Oke. Apa kata Ibnu Abbas? Subhanallah, jawaban yang sangat cerdas. Apa kata Ibnu Abbas? Wahai Amirul Mukminin, kita nahnu ma'syarus sahabah, kita semua para sahabat langsung menggali Al-Quran dari Rasulullah SAW, melihat langsung bagaimana Rasulullah mempraktekkan. Kita pun sangat faham tentang Al-Quran dari Rasulullah SAW. Dan kelak nanti akan datang generasi-generasi yang mereka memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri. Kalau mereka sudah memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman sendiri, iftaraku, pasti pecah. Pasti pecah. Masya Allah, ini rupanya luar biasa. Makanya perselisihan di zaman sahabat sedikit sekali, Pak, dibandingkan dengan perselisihan di zaman-zaman setelahnya. Nah, saudaraku sekalian, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Makanya sebaik-baik pemahaman siapa? Para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in. Itu sebaik-baik pemahaman sudah. Iya. Maka kalau kita melihat ada orang berbicara tentang din di zaman sekarang, kita lihat apakah pemahaman dia sesuai enggak dengan pemahaman sahabat. Makanya Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah berkata apa? Fandur rahimakallah, kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik fala ta'jalan hatta tanzura fihi hal takallama fihi ahadun minas sahabah wa ahadun minal ulama fa in wajadta fi atharan anhum fatamassak bih. Lihat oleh kamu, setiap orang yang berbicara tentang agama di masamu, jangan tergesa-gesa untuk kamu terima atau ditolak, sampai kamu periksa apakah ada sahabat yang sesuai dengan pendapat dia atau tidak. Kalau ternyata kamu temukan ada pendapat sahabat yang sesuai, pegang. Jika tidak, jangan. Subhanallah, Imam Al-Barbahari wafat tahun 329 Hijriah, Pak. Iya. Beliau sudah memberikan kepada kita sebuah kaidah yang agung, bahwa siapapun yang berbicara tentang agama di masa kita, jangan diterima dulu, jangan ditolak dulu sampai kita lihat, sampai kita periksa apakah sesuai dengan pemahaman sahabat atau tidak. Kalau ada athar dari sahabat yang memang menyesuai pendapat itu, silahkan ambil. Tapi jika ternyata tidak ada satupun sahabat yang memahami demikian, jangan diambil. Ikhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya saudaraku sekalian, firqah-firqah sesat itu pasti, Pak, mencari-cari dalil yang sesuai dengan keinginan mereka. Khawarij, Pak, punya keyakinan apa? Pelaku dosa besar kafir. Pelaku dosa besar apa? Kafir. Mereka cari dalil. Oh, dapat mereka dalil. Apa kata mereka? Ada hadis Nabi SAW. Rasulullah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina saat dia berzina disebut mukmin. Kata mereka apa? Kalau tidak disebut mukmin berarti kafir. Berarti pelaku zina kafir.
Ini Khawarij ini, Pak. Kebalikannya Murji'ah. Murji'ah itu punya keyakinan apa? Iman sebatas ucapan dengan lisan. Sebagian Murji'ah mengatakan apa? Iman cukup keyakinan di hati saja. Kalau Anda sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah cukup, iman Anda sempurna, walaupun Anda berbuat dosa besar. Ini keyakinan siapa? Murji'ah. Kebalikan pemahaman apa? Khawarij. Rupanya orang Murji'ah berdalil dengan dalil. Rasulullah SAW sabda, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in zana wa in saraq." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga walaupun berzina dan mencuri. Di sini sahih riwayat Muslim. Kata mereka apa? Tuh lihat, walaupun dia berzina dan mencuri tidak mempengaruhi iman. Kalau Khawarij kebalikan, pezina dan pencuri kafir. Ini gimana coba? Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah. Ahlus Sunnah mengatakan apa? Pelaku zina, pelaku dosa besar tidak kafir, dan mereka tidak kekal di neraka. Akan tetapi keimanan mereka berkurang dan mereka menjadi fasik. Ya. Mereka mengkompromikan dua hadis tadi. Adapun hadis yang mengatakan tidaklah seorang berzina ketika sedang berzina disebut mukmin, maksudnya mukmin yang sempurna. Karena itu dijelaskan dalam riwayat yang lain. Bahwa ketika seseorang berzina maka imannya keluar bagaikan apa? Payung. Ka'anahudullah. Ketika ia telah selesai berzina, dia masuk lagi ke hatinya dalam keadaan sudah berkurang, kata Rasulullah. Berarti dia masih beriman tidak? Masih. Maka dari itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkompromikan dua dalil, dan itu yang sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Akal Islam azani Allah wa iyyakum. Bapak tahu Syiah? Syiah punya keyakinan para sahabat kafir. Ada dalilnya dalam Sahih Bukhari, kata mereka. Ketika Rasulullah SAW nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, taridunna alayyal haud, kalian semua nanti akan singgah di telagaku di padang mahsyar. Fayahtalija aqwamun min ummati, ternyata ada beberapa kaum yang tidak bisa minum telaga. Lalu aku memanggil mereka, ashabi, ashabi, hai sahabatku, sahabatku, kemarilah. Lalu dikatakan kepadaku, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Hai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang diada-adakan oleh mereka. Oh, ternyata para sahabat kafir setelah Rasulullah meninggal. Akhirnya mereka mengkafirkan sahabat. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian memahami hadis ini. Kenapa? Pertama, Allah sudah memuji Muhajirin dan Ansar. Berarti Muhajirin dan Ansar sudah terjamin tidak mungkin kafir. Karena Allah sudah memuji tadi surat At-Taubah 100, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan ini ayat akan terus dibaca sampai hari kiamat. Iya. Di mana Allah memuji para kaum Muhajirin dan Ansar, dan Allah sudah menyatakan keridhaan kepada Muhajirin dan Ansar. Mana mungkin Allah menyatakan keridhaan kepada kaum yang Allah tahu dia bakalan mati kafir? Tak mungkin. Tak mungkin. Makanya saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum, pemahaman ini salah besar. Yang dimaksud dengan hadis itu, kata Ibnu Hajar Asqalani, itu mereka yang murtad setelah Rasulullah wafat. Karena kan setelah Rasulullah wafat, yang murtad itu apa? Satu, pengikut Nabi palsu, seperti Musailamah al-Kadzdzab, Al-Aswad al-Insi. Yang kedua, yang tidak mau bayar zakat. Yang ketiga, yang kembali kepada agama nenek moyangnya. Ini yang diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Iya. Di zaman Nabi mereka masuk Islam. Maka tidak aneh Nabi kemudian mengenalinya dan mengatakan para sahabatku. Ya. Tapi mereka menjadikan hadis itu untuk Abu Bakar, untuk Umar,
Padahal Rasulullah sudah mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga. Masya Allah. Ikhwatul Islam azani Allah. Nah, ini dia. Inilah dia telah contoh-contoh, Pak. Dan banyak lagi contoh, Pak. Orang-orang yang memahami Al-Quran dan hadis tapi tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas, Pak, penting kita untuk memahami hakikat pemahaman dan keyakinan para sahabat. Seperti apa keyakinan sahabat wajib kita pelajari. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk 72 golongan yang Rasulullah sebutkan mereka di neraka. Iya. Karena ketika Rasulullah mengatakan 73 golongan, satu di surga, 72 di neraka, ini dalam perbedaan akidah, bukan masalah fikih. Akidah, keyakinan. Tapi ingat ya, 72 golongan yang masuk neraka ini pun tidak kekal bagi mereka yang wafat di atas la ilaha illallah. Tidak kekal. Iya. Nah, saudaraku sekalian, ikhwatul iman, azani Allah wa yakum. Jadi ini, dan sebetulnya pembahasan masalah ini panjang sekali, Pak. Tapi waktunya sempit sekali, Pak. Jadi tak mungkin saya bahas semuanya. Sementara ini sudah jam 9 kurang. Harusnya setengah 9 kita tadi tanya jawab, tapi molor. Karena sebetulnya ini butuh kepada pembahasan yang kontinu tentang akidah dan pemahaman para sahabat. Iya. Tapi setidaknya membuat antum penasaran, ingin lebih ya memahami akidah salafus saleh para sahabat itu bagus. Ya insyaallah ustaz-ustaz yang ada di sini bisa menjelaskan tentang hakikat akidah para sahabat dengan sanad-sanad yang sahih kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, barangkali tuan-tuan nak bertanya? Alhamdulillah. Jadi kita sampai kepada sesi akhir, iaitu tanya jawab. Jadi kalau ada ibu-ibu, bapa-bapa yang punya soalan, bisa langsung ditanyakan, sebaik-baiknya dalam bentuk tulisan. Ya. Oh, daripada adik, masya-Allah. Masya-Allah, soalannya barakallahu fiik. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua dengan benar, dari adik ini? Masya Allah. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua dengan benar? Yang pertama, kamu harus menaati perintah orang tuamu. Jadi kalau orang tuamu menyuruh, laksanakan. Selama itu bukan maksiat. Ya. Yang kedua, jangan suka menyakiti hati orang tuamu dengan kata-kata yang kasar. Allah berfirman, "Wala taqul lahuma uff, wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Jangan kalian membentak keduanya dan jangan ucapkan kata cis. Akan tetapi ucapkanlah kepada orang tuamu dengan kata-kata yang lembut, masya Allah, yang mulia. Waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah, dan rendahkan sayap-sayapmu karena kasih sayang kepada orang tuamu. Artinya tawadhu'lah, jangan sombong sama orang tuamu itu. Sayangi mereka. Kemudian banyak-banyak doakan supaya orang tua kita diampuni ya dosa-dosanya, supaya Allah angkat derajatnya. Demikian ya, insyaallah. Mohon maaf di luar tema soalannya. Yang pertama, mana yang lebih utama untuk wanita ketika suaminya meninggal dunia, segera menikah lagi atau setia sampai akhir hayat? Itu soalan pertama. Soalan kedua, Ustaz, mana yang lebih utama buat seorang suami, setia dengan satu isteri atau setia dengan 4 isteri? Yang soalan kedua dari saya. Mana yang terutama untuk seorang istri setelah ditinggal mati suaminya, apakah menikah lagi atau setia? Jawab, tentu yang lebih utama menikah.
Kenapa? Karena menikah itu sunnah para nabi. Semua nabi menikah. Dan kalau kita perhatikan para sahabat terdahulu di zaman Rasul dan setelahnya juga dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, setiap kali sebagian sahabat ada yang meninggal oleh suaminya, segera menikah lagi. Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa menikah itu termasuk sunnahku, dan melakukan sunnah jauh lebih utama. Cuma masalahnya ada hadis, Pak, wanita itu untuk suaminya yang terakhir nanti di surga. Ini yang bikin berat banyak wanita. Ya. Karena Rasulullah mengatakan seorang wanita itu untuk suaminya yang terakhir di dunia. Ini kalau si wanita ini menikah dengan beberapa pria, yang ini meninggal lagi, maka ketemunya di surga sama yang terakhir. Ya, walaupun memang khilaf para ulama. Kalau ternyata si wanita ini ingin sama yang pertama, apakah bisa atau tidak? Ya, banyak ulama mengatakan bisa. Karena Allah berfirman, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum." Bagi kalian wahai penduduk surga, kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Maka semua yang diinginkan oleh penduduk surga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau ibu-ibu misalnya tak mau menikah, padahal yang datang lebih soleh dari suaminya yang pertama, bisa jadi dapat surganya tingkat lebih tinggi daripada suami yang pertama. Misalnya suami pertamanya masuk surga tapi tingkat 20, tapi suami yang keduanya tingkat atas. Masya Allah, alhamdulillah. Siapa yang bisa jamin? Ya, Allahu a'lam. Adapun pertanyaan yang kedua itu tolong tanyakan ke Ustadz yang sudah beristri 2, 3, 4. Baik, Ustaz. Saya kalau saya jawab, saya tidak bisa mengamalkannya, Pak. Baik, Ustaz. Ada 3 soalan. Assalamualaikum. Bagaimana jika seseorang itu pernah ikuti pengajian di satu tempat yang bermanhaj salaf, kemudian dia ke kajian bermanhaj salaf yang lain, disebabkan ketidakserasian kumpulan tersebut? Tidak serasi disebabkan hubungan yang tidak rapat atau tidak ramah, bukan berkenaan manhaj. Semuanya bermanhaj salaf, tapi mungkin tidak ada keserasian. Saudaraku, selama dia di atas manhaj salaf, ambil ilmunya. Masalah ketidakserasian dalam masalah hubungan duniawiyah itu urusan mereka akan di hadapan Allah. Masalah ini sudah terjadi di zaman dahulu, Pak. Ketidakserasian antar ulama ahlus sunnah wal jamaah itu kerap terjadi di zaman dahulu. Sampai Imam Bukhari, paham? Dituduh oleh ulama ahlus sunnah semasanya yang bernama Muhammad bin Yahya az-Zuhli Jahmi, sampai akhirnya beliau diusir dari Nisa. Iya. Imam Ibnu Mandah dengan Imam Abu Nuaim al-Asbahani, ya, ini tidak serasi hubungannya. Tapi para ulama mengambil dari ini, mengambil dari itu. Syekh Albani rahimahullah, Syekh Albani yang diceritakan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Syekh Albani mentahdzir Syekh Mustafa siapa? Yang penulis kitab Mukhtasar Ibnu Katsir itu, Rifai, siapa namanya tuh. Tapi murid-muridnya tetap ngaji ke syekh tersebut. Kata Syekh Ali Hasan, kami tetap ngaji ke sana karena kami melihat beliau masih di atas manhaj salaf. Namun Syekh Albani diam saja. Makanya akal Islam, selama memang dua-duanya di atas manhaj yang bagus, ilmunya bagus, kemudian terjadi ketidakserasian dalam hubungan, itu urusan mereka di dunia dan mereka akan diadili oleh Allah karena perbuatan mereka. Adapun kita duduklah pada majelis-majelis mereka. Ya, kalau memang jelas mereka di atas manhaj
salaf. Ada ustaz kondang, ustaz yang terkenal meyakini Allah di mana-mana. Apakah ini benar, Ustaz? Bapak Al-Imam Ad-Dhahabi dalam kitab beliau Al-Ulu dan Mukhtasar Al-Ulu menyebutkan perkataan-perkataan para ulama yang sangat banyak dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada zamannya, bahwa Allah beristiwa di atas Arasy. Allah beristiwa di atas apa? Di atas Arasy. Adapun perkataan yang mengatakan Allah berada di mana-mana, ini jelas tertolak secara dalil. Bapak pernah dengar namanya Syekh Abdul Qadir Jilani? Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab beliau Al-Ghunyah tegas menyatakan Allah beristiwa di atas Arasy. Dan tidak boleh dikatakan Allah berada di tempat, karena tidak boleh ada konsekuensi kalau Allah beristiwa di atas Arasy artinya berada di tempat, tidak. Nah, mereka yang menolak istiwa Allah di atas Arasy, mereka membayangkannya Allah bagaikan manusia. Apa kata mereka? Kalau Allah beristiwa di atas Arasy berarti Allah butuh tempat. Berarti Allah butuh, dan tak mungkin Allah butuh tempat. Kata mereka begitu. Kenapa? Karena mereka membayangkan Allah seperti manusia. Kalau kita beristiwa di atas sesuatu, kita butuh sesuatu itu. Padahal Allah berfirman apa? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun juga, dan Allah mendengar lagi Maha melihat. Lihat, Allah mendengar, manusia mendengar. Tapi apakah mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya manusia? Tidak. Berarti kalau kita menetapkan Allah mendengar, apakah ada konsekuensi sama dengan makhluknya? Tidak. Allah melihat, manusia melihat. Apakah ada konsekuensi bahwa melihatnya Allah sama dengan melihatnya manusia? Tidak. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Demikian pula Allah beristiwa di atas Arasy pun tidak sama dengan makhluknya. Ya. Sekarang, Pak, saya pernah berdialog dengan orang yang mengatakan Allah berada di mana? Saya bilang ke dia, Pak, Bapak punya keyakinan Allah berada di mana-mana? Ya. Saya boleh tanya? Boleh. Di toilet ada? Di WC ada? Di tempat-tempat kotor ada? Ada. Allah ada di situ. Subhanallah, Pak, di tempat najis ada. Hatta orang Nasrani pun tidak akan ridho Tuhannya disebut di tempat najis, Pak. Oh, itu kan najis menurut kita, menurut Allah belum tentu. Boleh saya bertanya, Pak? Boleh Bapak berwudu dengan air toilet itu yang ada di jamban itu? Tak boleh. Siapa yang melarang? Allah. Khalas. Kalau begitu Bapak sudah membantah diri Bapak sendiri, kata saya. Diam dia, tak bisa jawab. Oh, kalau begitu Allah berada di tempat-tempat yang bersih lah. Katanya di mana-mana. Sekarang di tempat yang bersih. Kef. Sebab konsekuensi di mana-mana berarti di semua tempat ada. Di tempat kotor sekalipun juga ada. Sekarang dia berkata, oh enggak. Maksudnya di mana-mana di tempat yang bersih. Hah? Sekarang mana yang lebih layak untuk Allah, di langit atau di bumi? Kalau misalnya bersih, ya bersihan di langit harusnya secara akal begitu. Apalagi dia berkata di tempat bersih. Ya akhi. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dirinya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman istiwa di atas Arasy. Iya. Maka ini pembahasannya panjang sekali, Pak. Tentang keyakinan Allah Ar-Rahman di atas Arasy. Ini mungkin pembahasan sendiri nih, khusus panjang. Ya. Perlu dibacakan perkataan-perkataan ulama yang menyatakan adanya ijma' para sahabat, para tabi'in bahwa Allah berada di atas
beristiwa di atas arash, supaya tambah meyakinkan lagi. Tapi ini waktunya sempit. Nah, Masya Allah, perangan Ustaz tu cantik sekali. Sebenarnya kalau kita beriman dengan nas bagaimana tu mudah dah. Tapi kalau dengan orang awam yang macam tu, ya Ustaz cakap, kadang-kadang kena jentik pemikiran dia semacam tu lah. Dan Ustaz kata panjang lagi. Kita doakan mudah-mudahan panjang lagi tu Ustaz datang lagi, dapat kita buat satu daurah khas tajuk itu. Nampak setakat ni penerangan Ustaz sedap sekali kan buat kita. Orang Malaysia kata sedap sekali, orang Indonesia bilang enak sekali. Ya, benar gitu. Okey, soalan yang ini pula, bagaimana ingin menasihati isteri yang tidak taat pada suami dan rijal. Okey. Dan isteri yang selalu membantah suami dalam perkara yang ma'ruf. Abu Darda berkata, kenal Abu Darda, seorang sahabat Nabi SAW. Suami yang baik bukanlah suami yang tak pernah berbuat kesalahan kepada istrinya. Tapi suami yang baik adalah yang sabar menghadapi gangguan istrinya. Banyak suami tidak menyakiti hati istri, tapi ia tak sabar dengan gangguan istri. Tentu ketika melihat istri tidak taat, melawan, kita harus pertama introspeksi diri. Barangkali ini akibat dosa kita. Ulama salaf terdahulu Abdullah bin Mubarak berkata, ketika aku berbuat maksiat, aku dapati sikap istriku berubah kepada aku. Akibat maksiat bisa berubah sikapnya kepada kita. Segera istighfar, minta ampun kepada Allah. Mungkin akibat dosa kita. Kalau kita sudah introspeksi diri, dosa apa ya Allah, kok istri saya kok melawan sama saya? Ya, kita taubat istighfar, masih saja melawan. Terkadang Pak, istri dari faktor keluarganya. Istri melihat ibunya suka melawan sama suaminya. Yang namanya anak perempuan biasanya tak jauh dari indungnya. Ya, dari induknya. Maka seperti ini harus dididik. Dengan cara apa? Ditimbulkan rasa takut dia kepada Allah. Ya. Jadikan dia takut kepada Allah, sabar. Ketika istri marah-marah, kita diam aja dulu. Nanti ketika istri tenang, yuk ngaji, pengajian. Mudah-mudahan dengan banyak pengajian ada perubahan. Ya. Pengajian tentang akidah, mengenal Allah, mendidik rasa takut kepada Allah, sehingga akhirnya bisa berubah dia. Ya. Kemudian saudaraku sekalian, jangan kita berharap dalam rumah tangga itu tak pernah ada sikap-sikap yang tak enak. Tak mungkin. Rasulullah SAW bagaimana sabarnya menghadapi istri beliau. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, terkadang Rasulullah SAW marah kepada istrinya sampai Rasulullah tidak mau ajak bicara istrinya berhari-hari. Terkadang istrinya yang marah ke Rasulullah sampai tak mau ajak Rasulullah berhari-hari. Demikian rumah tangganya sebaik-baik manusia. Tak lepas dari apa? Pertengkaran kecil dalam rumah tangganya. Makanya rumah tangga yang baik bukan rumah tangga yang tidak ada pertengkaran, bukan. Tapi rumah tangga yang baik adalah yang bagaimana menyelesaikan pertengkaran dengan baik. Bukan dengan emosi, bukan dengan apa? Banting-banting sana sini. Ya. Tidak. Bagaimana menyelesaikan pertengkaran dengan baik, dengan pengertian, dengan kesabaran. Ya, kita emosi, dia emosi, ya sudah, kita harus mikir. Nah, Bapak ternyata diberikan oleh Allah ujian istri yang melawan. Ini ujian buat Bapak. Ima Bapak sabar, atau yang kedua Bapak kawin lagi, nggak masalah. Iya, nggak masalah.
Kalau memang ternyata istri bapak sulit untuk dirubah. Iya. Iya. Kalau dikatakan sabar ya Ustadz, ya sabar, memang harus sabar. Tapi karena masalahnya kita dalam rumah tangga itu kan menginginkan ketentraman, ya kan? Ketika kita pulang ke rumah yang ada kumang, kumrang, 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 aduh pusing. Sudah di luar bekerja penat pula, sampai rumah penat pula hati. Ini rumah tangga bagaikan neraka. Masa saya mau neraka di dunia akhirat? Saya tidak mau. Saya rumah tangga ingin dapat surga sebelum surga akhirat nanti, ya. Ya, coba lihat. Kalau memang ternyata sulit untuk dirubah. Iya. Allahu a'lam. Okey, soalan berikutnya, apakah ada yang namanya sunnah khulafa ar-rasyidin? Kerana pada zaman Nabi solat Jumaat cuma ada satu kali azan, tetapi pada zaman khulafa Uthman diadakannya 2 azan dikarenakan banyaknya jemaah masjid. Naam, Rasulullah SAW sabda, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Sesungguhnya orang yang hidup di antaramu nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Maka di saat kalian melihat perpecahan itu, hendaklah berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ingat Pak, Imam Syafi'i sudah memberikan kepada kita kaidah mengenai pemahaman para sahabat. Apa kata Imam Syafi'i dalam kitab Jima'ul Ilm? Apabila para sahabat bersatu padu dalam satu pendapat, maka itu hujjah, wajib diambil. Dan apabila para sahabat berbeda pendapat, maka kita ambil yang lebih sesuai dengan dalil. Paham? Nah, perbuatan Utsman ini diingkari sahabat tidak? Diingkari oleh sebagian sahabat, di antaranya Abu Musa al-Asy'ari dan yang lainnya. Berarti ada tidak perselisihan para sahabat dalam masalah ini? Ada. Maka ketika terjadi perselisihan sahabat, yang harus kita lihat dalil. Nah, pertanyaannya, kenapa Utsman bin Affan membuat adzan yang ketiga? Disebutnya adzan yang ketiga, Pak. Di zaman sahabat itu Utsman membuat adzan yang ketiga, karena adzan yang pertama adzan ketika masuk waktu, adzan yang kedua yaitu iqamah. Nah, yang ketiga ini yang sebelum masuk waktu, adzan yang ketiga namanya. Paham tidak? Utsman mengkiaskan, karena kota Madinah sudah besar dan orang-orang sibuk dengan jual beli, dikiaskan dengan sholat subuh fajar. Karena Rasulullah SAW membuat adzan yang ketiga pula sebelum masuk waktu untuk mengingatkan orang supaya siap-siap menuju sholat subuh. Maka Utsman mengkiaskan, ini pun sama alasannya, untuk supaya orang-orang siap-siap. Paham tidak? Oke. Namun sebagian sahabat tidak setuju, karena di masa Umar tidak ada, di masa Abu Bakar tidak ada, di masa Umar tidak ada. Ini baru muncul di masa siapa? Utsman bin Affan. Ini ikhtilaf para sahabat. Atas pendapat yang mengatakan, sebagian orang mengatakan bahwa itu boleh, sunnah Utsman bin Affan. Kita periksa di zaman sekarang, ternyata tata caranya tidak sesuai dengan caranya Utsman bin Affan. Karena di zaman Utsman bin Affan, azan yang ketiga itu masanya sebelum masuk waktu zuhur, lumayan jedanya panjang. Sementara di zaman sekarang, azan ketiganya pas masuk waktu. Ya tidak? Sehingga azan yang ketiga itu ketika memberitahu orang bahwa masuk waktu. Terus azan yang kedua sebagai apa? Kan di zaman sekarang banyak kan ingin mengikuti perbuatan Utsman bin Affan. Jadi adzannya ada 3. Sebelum masuk waktu, harusnya di zaman Utsman kan begitu. Setelah masuk waktu dan iqamah. Paham tidak? Paham? Iya.
Nah, Utsman bin Affan membuat adzan yang ketiga itu sebelum masuk waktu, dan adzannya bukan di masjid, tapi di mana? Di Zawra, di pasar. Jedaknya antara adzan ketiga dengan adzan pertama itu sekitar 1,5 jam lah, 1 sampai 1,5 jam. Karena tujuannya untuk supaya orang siap. Tapi pelaksanaannya sama tidak dengan zaman Utsman? Tidak sama. Ya. Maka dari itu ya akhir Islam, kalaupun mau mengamalkan seperti yang dia amalkan Utsman, amalkanlah seperti perbuatan Utsman. Azannya jangan di masjid, di mana? Di mall-mall. Supaya orang mau ingat mau sholat ini. Ya. Allahu a'lam. Saya kira ini soalan terakhir, 3 soalan, tapi saya rasa jawapannya terkaitlah antara satu. Assalamualaikum Ustaz Badrussalam. Dia khususkan salam buat Ustaz saja. Semua golongan mengakui berdasarkan dalil. Oh, ada lagi. Ini terakhir yang adik ini last. Okey. Namun semua golongan mengakui berdasarkan dalil, namun kita sebagai orang awam, bagaimana kita bisa memilih golongan yang benar dengan terbatasnya ilmu? Yang itu yang pertama, Ustaz. Cukup satu aja. Ya. Bagaimana kita orang awam bisa menilai mana di antara golongan-golongan yang ini yang benar? Pak, Bapak tahu tidak kenapa Allah menghendaki adanya perselisihan dan perpecahan seperti ini? Kenapa umat Islam berpecah-pecah seperti ini? Apa hikmahnya, Pak? Hikmahnya besar. Allah ingin tahu siapa yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan siapa yang tak bersungguh-sungguh. Allah ingin memilah dan memilih siapa yang mengikuti kebenaran dan siapa yang mengikuti hawa nafsu. Karena dengan adanya perselisihan terlihatlah siapa yang betul-betul tunduk kepada wahyu dan siapa yang hanya mengikuti nafsu. Makanya hikmahnya besar dengan adanya perpecahan ini, Pak. Makanya kita tidak sedih kalau ternyata yang mengikuti kebenaran sedikit. Ternyata yang mengikuti kesesatan lebih banyak. Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Maksudnya tidak, artinya kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Yang jelas, Pak, kita sebagai yang awam, ketika kita melihat perpecahan itu, yang harus kita lakukan adalah bersungguh-sungguh mencari kebenaran, tapi ingat dengan dalil. Lihat dalilnya, lihat pemahamannya. Pemahamannya sesuai tidak dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Yang penting kita sudah berusaha-usaha. Pepatah Arab mengatakan man jadda wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan sampai. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak, kalau Bapak ingin tahu seseorang ini ahli dalam bangunan, apa yang Bapak lakukan? Kalau Bapak ingin tahu seseorang ini ahli dalam bangunan apa tidak, apa yang Bapak lakukan? Bapak bukan ahli bangunan, tapi Bapak ingin tahu ini orang ahli tidak dalam bangunan. Apa yang Bapak lakukan? Ibu? Masya Allah. Bertanya kepada ahli bangunan lagi. Bapak ingin tahu siapa dokter yang sangat ahli dan siapa yang dokter yang kurang ahli. Bapak bertanya ke siapa? Ke dokter. Oke. Bapak ingin tahu siapa petani yang Masya Allah bagus dengan petani kurang bagus. Bapak tanya ke siapa? Petani. Kalau Bapak bertanya tentang siapa ahli bangunan bagus kepada dokter, tak mungkin dokter bisa jawab. Maka kalau Bapak ingin tahu siapa ahli agama yang ahli di bidangnya, tanya kepada ahli agama lagi. Itu sangat logik, Pak. Iya. Karena orang yang sudah ahli, dia sudah faham dan akan bisa mengetahui kadar keilmuan seseorang. Sebagaimana seorang dokter yang sudah ahli tahu si fulan ini dokter ahli atau bukan.
Nah, itu dua perkara. Baik, Bapak sekalian, ini pertemuan terakhir kita. Mudah-mudahan bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada waktu mendatang, insya Allah ketemu lagi. Bila taufik, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.